Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan tentang materi yang berjudul Masalah Moneter Internasional. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana FA SPD MPD dan teman-teman sekalian saya banggakan. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini di Zoom kali ini. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Dari saya sendiri, Eka Sapitri selaku moderator, lalu pemateri pertama yaitu Nabila Isna Izati, pemateri yang kedua Rafif Ridho Rabani, dan yang ketiga Novia Sapitri. Langsung saja ke materi yang pertama kepada Saudari Nabila Isna Izati, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran internasional. Pembayaran internasional atau pembayaran lintas batas adalah transaksi keuangan di mana para pelakunya berada di negara yang berbeda-beda. Yang membedakannya dengan pembayaran domestik adalah waktu pengerjaan, penggunaan kurs tukar, perbedaan kebijakan, perantara atau media, dan biaya transaksi. Selanjutnya, instrumen dan mekanisme pembayaran internasional. Untuk melakukan transaksi antar negara, maka diperlukannya suatu alat atau instrumen pembayaran yang disebut dengan devisa atau valuta asing, yang berbeda-beda di tiap negaranya. Sistem devisa yang biasanya digunakan oleh sebagian besar negara membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem moneter internasional. Devisa atau valuta asing ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Dari dua mekanisme itu ada tata cara pembayaran yang dilakukan, yaitu yang pertama pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial bill of exchange. Yang kedua kompensasi pribadi atau private compensation. Yang ketiga pembayaran tunai atau cash payment. Yang keempat pembayaran dengan letter of credit atau LC. Yang kelima pembayaran kemudian atau rekening terbuka open account. Dan pembayaran dengan konsinyasi. Adapun tantangan pembayaran global, yang pertama, fluktuasi nilai tukar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Yang kedua, perbedaan regulasi tiap negara yang menghambat distribusi baik dari segi pajak, bea masuk, dan dokumen terkait. Dan yang terakhir, risiko politik dan ekonomi yang beberapa waktu ini semakin sering terjadi dapat berpotensi mempengaruhi kelancaran transaksi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mic-nya Eka. Oh ya, baiklah, terima kasih kepada Nabila Isna. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Rafif Ridho Rabani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. B. Standar Moneter Internasional. Standar moneter internasional adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang dipakai oleh berbagai negara di dunia untuk mengatur kebijakan moneter milik mereka. Standar ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia, mengendalikan pergerakan mata uang, memberikan kerangka kerja dalam kerjasama internasional, mencegah fluktuasi kurs, dan mengurangi dampak dari krisis keuangan. Adapun sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional dimulai dari sistem standar emas, sistem Bretton Woods, hingga sistem nilai tukar mengambang. Next. Adapun hubungan antara nilai tukar dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional atau International Monetary System atau IMS sangat mempengaruhi nilai tukar,
terutama bank sentral untuk menyediakan cadangan mata uang asing dalam tiap transaksi global. Nah, di sini ada 3 asumsi dasar dalam IMS, yaitu yang pertama, jaringan sistem keuangan internasional memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada ekonomi lokal. Yang kedua, nilai tukar dan perdagangan global dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Dan yang ketiga, kebijakan ekonomi biasanya berorientasi pada pasar bebas atau laissez-faire. Adapun digitalisasi moneter, hal ini juga berlaku dalam dunia perbankan. Bank sentral lebih mudah berkolaborasi dengan bank sentral lainnya. Secara internasional bagi bank sentral, digitalisasi dapat menawarkan peluang yang cukup signifikan seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan data dengan blockchain, penggunaan kebijakan moneter dengan data real time, lalu penguatan inklusi keuangan, dan juga kolaborasi dengan fintech atau sektor teknologi finansial. Teknologi yang dapat diadaptasi antara lain otomatisasi proses robotik atau RPA, adapun analisis data dan kecerdasan buatan AI sehingga lebih menghemat waktu dan lebih teratur. Next. Adapun harga valuta asing kurs. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing yang dinyatakan dalam mata uang sendiri. Contohnya 1 dolar sama dengan 16.197 rupiah. Dalam sistem pasar bebas, kurs ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing atau FALS yang terjadi di pasar FALS, sedangkan pasar FALS atau pasar atau bursa mata uang asing atau forex exchange market adalah sebuah pasar dengan objek yang dipertentukan berupa mata uang dan berbagai negara dan melibatkan pusat keuangan utama dunia. Valuta asing itu sendiri merupakan salah satu bagian dari devisa meskipun terkadang keduanya dianggap sama. Next. Adapun sifat dan jenis-jenis valuta asing. Sifat kurs dibedakan menjadi dua, yakni volatile atau berfluktuasi dan fish a fish atau berhadapan langsung tanpa ada dolar sebagai perantara. Kurs relatif stabil dikenal dengan istilah hard kurs, sedangkan kurs yang tidak stabil dinamakan soft kurs. Sistem penentuan kurs dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kurs tetap atau fixed exchange rate. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya masuk ke pemateri yang ketiga kepada Saudari Novia Savitri, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu faktor fluktuasi kurs. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga adalah tingkat inflasi suatu negara, nilai ekspor impor barang terhadap kenaikan atau penurunan fals, suku bunga bagi investor, tarif dan kuota, serta produktivitas. 3. Kebijakan bank sentral. A. Pengelolaan suku bunga untuk menarik investor. B. Transaksi surat berharga seperti SBN. C. Intervensi di pasar valuta asing. Next slide. D. Badan Keuangan Internasional. Badan atau Lembaga Keuangan Internasional (IFI) adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh beberapa negara untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi dan keuangan. Contoh dari Badan Keuangan Internasional adalah IMF dan Bank Dunia. IMF dan Bank Dunia memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya. IMF berfokus pada stabilitas ekonomi makro dan keuangan, sedangkan Bank Dunia berfokus pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengurangan kemiskinan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Moderator mic-nya. Tidak lupa terus.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Novia Savitri. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kelompok kami membuka 5 pertanyaan. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar di bagian e-learning. Next slide. Lagi. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Masalah moneter internasional mencakup fluktuasi kurs, tantangan pembayaran lintas negara, dan peran dari Badan Keuangan Internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Fluktuasi kurs disebabkan oleh tingkat inflasi, ekspor-impor barang, suku bunga, tarif dan kuota, serta produktivitas yang akan mempengaruhi neraca pembayaran dan stabilitas ekonomi. Bank sentral seperti Bank Indonesia berperan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan fluktuasi kurs ini, antara lain dengan melakukan intervensi pada pasar falas dengan menjual atau membeli mata uang asing, ataupun meningkatkan suku bunga guna menarik para investor. Selain itu, digitalisasi moneter turut memberikan banyak peluang baru untuk efisiensi dan inklusi keuangan yang lebih terarah. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.